Tiga. Saya Alia. Saya akan menjelaskan berita populer dan terbaru badai di Indonesia. Pertama kita akan ke Bogor, yaitu terjadi hujan deras disertai dengan angin kencang melanda kawasan kota dan Kabupaten Bogor. Terjadi pada Senin 24 Januari 2021 siang pukul 14.50. Itu menyumbangkan beberapa pohon besar dan menutup jalan utama. Pantauan Tempo, pohon tumbang akibat hujan badai angin kencang itu terjadi di Jalan Soleh Iskandar dan Ahmad Yani, Tanah Sareal, Kota Bogor dan sekitarnya. Robohnya pohon, jalur utama di jalan tersebut tertutup oleh batang pohon besar dikarenakan hujan angin yang terlalu kencang dan juga mengakibatkan dan angin kencang yang mengakibatkan beberapa pohon dan ranting itu tumbang, tepatnya juga di Jalan Sentul Raya patah dan menimpa beberapa kendaraan yang melintas. Kepala Bidang Pencegahan Bencana BPBD di Kabupaten Bogor, Agus Suyatna mengatakan saat ini pihaknya sudah menerjun tim reaksi cepat atau TRC BPBD ke lokasi. Lalu di Yogyakarta, ancaman badai yang menimpa Yogyakarta baru-baru ini. Badai ini mengancam kawasan pantai selatan Yogyakarta, yaitu tanggal 9 Februari sampai 11 Februari 2005. Pada saat itu Pemprov menyediakan 5 unit alarm dan posko-posko sebagai antisipasi dari badai yang akhirnya tidak kunjung datang ini. Siklon tropis selatan Indonesia setiap tahun bakal muncul pada bulan Januari sampai Maret. Tingginya suhu muka laut di timur laut Australia juga itu menyebabkan bagian selatan Indonesia pun juga terkena badai tropis yang hanya terkena imbas dari ekor badai tersebut. Imbasnya berupa angin kencang, hujan deras, tingginya gelombang laut, dan sebagainya. Pemunculan siklon diawali pusat tekanan rendah di daerah barat Australia dan bergerak maju barat daya. Efek ini bisa dilihat pantai selatan Indonesia biasanya terpengaruh dari ekor siklon, bukan akibat pusat badai tropis. Lalu di Papua, pada tanggal 27 Februari 2004, di daerah Samudra Hindia dan daerah Samudra Pasifik ini terjadi namanya tropical cyclone Ivy. Dan di sebelah barat Australia dinamakan tropical cyclone Monty. Pengaruh siklon Ivy saat itu lebih dominan. Ia sebelah tenggara Papua. Akibatnya sebagian besar wilayah Indonesia berpulang cerah hingga berawan sejenak setelah sebelumnya dilanda hujan berhari-hari. Hanya wilayah Papua yang berpeluang kuat hujan lebat karena lebih dekat dengan pusat siklon Ivy. Itu saja penjelasannya dari beberapa berita populer yang ada di Indonesia. Sekian. Nama saya Malaysia. Saya akan menjelaskan penyebab terjadinya badai. Banyak sekali peristiwa alam yang terjadi di bumi ini. Beragam bencana alam yang terjadi di bumi ini pasti disebabkan oleh berbagai macam sebab. Hal ini termasuk juga dengan badai. Berikut ini merupakan beberapa sebab terjadinya badai. Yang pertama, tingginya suhu permukaan di air laut. Penyebab terjadinya badai yang paling umum adalah tingginya suhu
Badai pasir adalah fenomena meteorologi yang umum di wilayah arid dan semi arid. Badai pasir antara lain disebabkan oleh meningkatnya kecepatan angin dalam suatu wilayah yang luas. Badai pasir umumnya terjadi pada tanah yang kering. Yang kedua adalah badai petir. Sebuah badai petir juga biasa disebut sebagai badai listrik, badai guntur, atau badai P. Merupakan bentuk cuaca yang dikenali dari munculnya guntur dan petir. Badai petir juga bisa terjadi di seluruh dunia, bahkan di wilayah kutub sekalipun. Dengan frekuensi terkuat di daerah hutan hujan tropis, di mana mereka terjadi setiap hari, Kumpala dan Talawa di Belanda telah dianggap sebagai tempat paling banyak petir di bumi. Gelar ini juga diberikan kepada Bogor di Jawa, Indonesia, ataupun Singapura. Beberapa badai petir terkuat dan berbahaya terjadi di Amerika Serikat, terutama di Midwest dan negara bagian selatan. Badai tersebut dapat membuat sebuah tornado. Setiap musim semi, pemburu badai pergi ke Great Plains, Amerika Serikat, dan Canadian Prairies untuk menjelajah aspek visual dan ilmiah badai dan tornado. Yang ketiga, ada badai salju. Badai salju terjadi saat udara yang hangat dan basah bertemu dengan udara yang dingin. Massa udara yang hangat dan basah dan massa udara yang dingin tersebut dapat mencapai diameter 1000 km atau lebih. Badai salju yang mempengaruhi Amerika Serikat Timur laut sering mendapatkan uap air dari udara yang berpindah ke utara dari Teluk Meksiko dan udara yang dingin dari massa udara yang datang dari Arktik. Di Amerika Serikat, barat laut, udara yang hangat dan basah dari Samudra Pasifik mendingin saat didorong ke atas oleh pegunungan. Banyak hal yang berbeda dapat memengaruhi gerakan isi uap dan suhu massa udara. Semua perbedaan tersebut memengaruhi jenis dan keparahan badai salju. Yang keempat ada badai api. Badai api yang sering juga disebut sebagai setan api atau tornado api merupakan fenomena alam yang jarang terjadi. Badai api biasanya terjadi dalam kondisi suhu dan arus udara memungkinkan untuk membentuk gerakan vertikal yang berputar layaknya badai tornado. Biasa, namun yang unik dalam badai api, pusaran ini akan terbentuk dari api yang dapat bisa langsung dari sumber api yang terbakar, sehingga memungkinkan pusaran badai api ini bergerak menjauhi sumber api dan membakar area di sekitarnya. Contoh ekstrim fenomena badai api ini adalah pada gempa bumi besar di Kanto, Jepang tahun 1923 yang menyulut badai api berukuran besar yang menewaskan hingga 38.000 orang dalam 15 menit. Contoh lainnya pada badai api yang terbentuk setelah petir menyambar fasilitas penyimpanan minyak dekat San Luis, California, April 1926. Badai api ini merusak banyak fasilitas, bahkan yang jauh dari sumber api, dan menewaskan 2 orang. Badai api terbesar biasanya lahir dari hasil kebakaran hutan. Ia terbentuk ketika udara panas dan api bertemu dan membentuk pusaran. Biasanya mencapai tinggi 10 sampai dengan 50 meter dan bertahan beberapa menit. Namun ada beberapa yang dapat mencapai tinggi hingga ukuran kilometer dengan kecepatan pusaran 160 km per jam dan bertahan hingga 20 meter. Yang terakhir ada badai meteor. Badai meteor adalah fenomena astronomi yang terjadi ketika sejumlah meteor terlihat bersinar pada langit malam. Meteor ini terjadi karena adanya serpihan benda luar angkasa yang dinamakan meteorit yang memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan tinggi. Ukuran meteor umumnya hanya sebesar sebutir pasir dan hampir semuanya hancur sebelum mencapai permukaan bumi. Serpihan yang mencapai permukaan bumi disebut meteorit.
Hujan meteor umumnya terjadi ketika bumi melintasi dekat orbit sebuah komet dan melalui surveinya. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.